Selamat datang di PBB Podcast Belajar Bersama. Nah, ini kan kita berempat di sini. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan terlebih dahulu. Dari sana, siapa namanya, Kak? Kenalin, saya Katerina Putri Agustin. Saya April Widi Asari. Dan saya Fibri Putri Syaura. Dan saya sendiri Hanifatul Rizky. Nah, di sini kita berkumpul berempat ini ya, sesuai dari judul kita yaitu Podcast Belajar Bersama. Di sini kita ingin belajar apa sih sebenarnya? Nah, kita itu ingin mempelajari bab 1 tentang memahami usul fikih. Nah, usul fikih sendiri itu ada macam-macam. Pertama yaitu pengertian usul fikih, perbedaan usul fikih dan fikih, bidang pembahasan usul fikih, tujuan mempelajari usul fikih, Dan juga ada hubungan antara usul fikih dan ilmu lainnya, sejarah perkembangan usul fikih, peranan usul fikih dalam pengembangan hukum Islam, dan yang terakhir aliran-aliran usul fikih. Nah, kita kan sudah menyebutkan nih ya subbab yang akan kita bahas dari podcast ini, yaitu tentang usul fikih. Nah, teman-teman di sini sebenarnya tahu nggak sih apa itu usul fikih sendiri? Usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara metode pengambilan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i. Sebagai contoh, terkait bahwa perintah atau amar itu menunjukkan wajib dan larangan, nahi menunjukkan hukum haramnya sendiri. Nah, dan juga sebenarnya itu usul fikih itu ada artinya sendiri-sendiri, Kak. Jadi usul itu ada sendiri dan fikih itu ada sendiri. Kalau usul itu dalil ya, yang berarti itu kayak larangan atau perintah. Kalau fikih sendiri itu hukum, kayak wajib, sunnah, haram, mubah, makruh gitu, Kak. Terus ya, itu contohnya seperti apa? Misal ya, dalam kehidupan sehari-hari yang kita sering lakukan yaitu jual beli. Nah, dalam jual beli dalam fikih itu sebenarnya dikatakan sah ketika kita melakukan 4 rukun, yaitu ada pembeli, ada penjual, ada ijab kabul, dan juga ada barang nih. Nah, ketika teman-teman melakukan jual beli dan tidak melaksanakan 4 rukun tersebut, maka dikatakan tidak sah dalam fikih. Begitu, itu yang contoh dari fikih sendiri. Kalau gitu boleh tanya nggak, Kak? Oh, betul, boleh dong. Nah, kan sekarang ini zamannya digital tuh makin maju ya, dan semakin marak-maraknya itu jual online, adanya di Shopee, Tokopedia. Nah, saya mau tanya nih, kalau semisalnya kita itu jual beli di online di Shopee itu hukumnya gimana sih, Kak? Kalau kayak jual beli online ya, memang betul ya saat ini tuh lagi marak-maraknya jual online. Tentunya kita di sini pernah ya ngalamin sering banget ya. Apalagi milenial seperti kita. Tentu banget. Nah, sebenarnya itu ya dalam fikih itu tidak sah. Karena apa? Karena kita tidak menjalankan 4 rukun tersebut, yaitu tidak adanya barang. Jual beli ijab kabul itu kan ada ya, kita sepakat ya kepada penjual, tapi tidak adanya barang. Maka dalam fikih itu dikatakan tidak sah. Begitu. Tapi karena saat ini lagi seperti kayak gimana ya, kita ada kesepakatan gitu ya, maksudnya intinya itu dalam penjual dan pembeli itu tidak ada istilahnya tidak ada yang dirugikan, jadi dikatakan sah. Tapi dalam dalam fikih itu dikatakan tidak sah begitu. Berarti perlu banget kita mempelajari usul fikih dan fikih itu sendiri ya, Kak. Betul. Jadi dapat ditarik kesimpulan usul fikih hukum terkait tentang perbuatan manusia dari dalil yang ditunjukkan adanya perintah dan larangan. Seperti itu, Kak? Iya, betul sekali. Jadi yang sudah kita singgung di awal tadi nih, kita kan menyebutkan tentang apa sih perbedaan dari usul fikih dan fikih sendiri tersebut. Menurut pemahaman saya, perbedaan antara fikih dan usul fikih. Usul fikih sendiri merupakan metode atau biasa kita sebut dengan cara yang harus ditempuh oleh faqih di dalam menetapkan hukum-hukum syara' berdasarkan dalil syar'i. Dan pengertian dari fikih sendiri adalah hasil-hasil
hukum syar'i yang dikeluarkan berdasarkan metode tersebut. Eh, ak- saya mau tanya ini Kak. Ya, Nah, tadi kan di awal kata tadi ada oleh fakih ya. Nah, fakih sendiri tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Boleh banget dong. Faqih sendiri adalah orang yang paham terhadap aturan atau syariat Islam. Jadi yang melakukan itu ya, yang melakukan penelitian itu tadi. Ya, atau biasa kita sebut dengan ahli fikih. Itu loh. Jadi orang yang melakukan itu kan ahli fikih ya. Iya. Berarti ahli fikih itu bisa disebut dengan faqih. Faqih, ya, Nah, betul. betul sekali. Ya, ya. Nah, selanjutnya yaitu kan tadi kan udah disinggung oleh Hani, kalau fikih itu hasil dari hukum-hukumnya, hasilnya. Nah, ilmu fikih itu membahas tentang apa? Ilmu fikih sendiri itu membahas tentang perbuatan mukallaf dari segi penetapan hukum syariah padanya atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf beserta dalil-dalilnya. Jadi perbuatan mukallaf sendiri itu dari banyak bidang. Yang pertama yaitu bidang tauhid, muamalah, ibadah, janji, dan ancaman. Nah, tadi kan aku mau nanya nih ya, soalnya ya buat belajar bersama juga ya. Jadi itu tadi kakak menyebutkan tentang perbuatan mukallaf nih. Nah, mukallaf sendiri itu apa sih? Mukallaf itu adalah seorang muslim yang berkewajiban untuk menjalankan perintahnya, itu namanya mukallaf. Disebut Dan mukallaf. menjauhi larangannya Iya, juga nggak sih Kak? iya. Betul. Jadi seorang muslim yang menjalankan yang Berkewajiban berkewajiban menjauhi larangan dan juga melakukan kewajiban. Nah, Betul. Nah, jadi dapat disimpulkan nih dari teman-teman dari pembahasan teman-teman yang sudah dijelaskan ya, bahwasannya usul fikih dan juga fikih itu tentu saja berbeda ya. Jadi pada poin ketiga di sini kita akan belajar mengenai bidang pembahasan usul fikih. Jadi apa aja sih yang dibahas dalam usul fikih ini? Bidang pembahasan ilmu usul fikih adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara yang dipergunakan oleh faqih di dalam menggali hukum syara'. Jadi dapat disimpulkan usul fikih ini yang mengatur faqih dalam menentukan hukum syara' sehingga faqih ini tidak keluar dari jalur yang benar gitu. ilmu usul fikih itu selalu mengembalikan dalil-dalil hukum syara' kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya yang berhak menetapkan hukum-hukum syara' itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil-dalil yang ada hanyalah berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Al-Qur'anlah yang berfungsi sebagai penjelas yang merinci Al-Qur'an. Dan di sini dapat disimpulkan ya. Jadi objek pembahasan ilmu usul fikih ini bermuara pada hukum syara' yang ditinjau dari segi hakikatnya, kriterianya dan macam-macamnya. Dan dari segi dalil-dalilnya itu yang menetapkan hanya Allah saja. Jadi begitu. Itulah pembahasan dari usul fikih ya. Selanjutnya itu ada materi yang keempat, yaitu kita akan belajar mengenai tujuan dari usul fikih. Tentunya kita dalam belajar atau dalam hal sesuatu, segala sesuatu itu ada tujuannya ya. Jadi selanjutnya ya kita akan membahas mengenai tujuan dari usul fikih. Poin yang selanjutnya yaitu tujuan mempelajari usul fikih. Nah, tujuan mempelajari usul fikih yaitu untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin. Ya, jadi ilmu usul fikih suatu sarana untuk membedakan yang benar dan yang salah dalam penerapan hukum dan memilih dalil-dalil yang kuat dari dalil yang lemah. Jadi kan kita dalam kehidupan sehari-hari sering mengalami keraguan, sering mengalami ini salah atau benar. Yang kita lakukan itu udah menurut syariat Islam atau belum ya gitu. Itu tujuan dari usul fikih, mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Nah, benar banget nih Kak. Kan ini ya contohnya saya tuh sering banget ragu mau menjalani sesuatu tuh kadang kayak ini
mana yang salah ini dan mana yang benar. Nah, itu sering terjadi itu. Nah, ya kan? Dan itu gimana sih, Kak? Caranya Caranya ya contohnya tuh gimana? Nah, di sini saya mau kasih satu contoh nih ya. Misal ketika bulan Ramadan nih ya. Kita kan pernah lah ya namanya melakukan perjalanan jauh ketika bulan Ramadan, ketika puasa gitu ya. Itu ketika puasa dan melakukan perjalanan jauh itu kita diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa begitu. Diperbolehkan. Kenapa kenapa nih Ya. kita tidak boleh diperbolehkan tidak puasa perjalanan jauh itu kenapa, Kak? Ya itu tadi. Itu tadi udah diterapkan dalam adanya usul fikih itu. Usul fikih yang memperbolehkan. Iya kan, dari usul fikih itu tadi. Itu ada jaraknya nggak sih Kak? Jarak berapa kita boleh menggugurkan boleh tidak puasa terlebih dahulu gitu. Itu ya tentu saja ada ya, karena kalau nggak ada ya kita asal-asalan ya nantinya gitu. Nah, itu tuh jaraknya itu sekitar 90 km kurang lebihnya. Baru kita diperbolehkan untuk tidak melakukan puasa begitu. Oh, jadi kayak sebenarnya tuh tidak diperbolehkan puasa itu nggak boleh asal-asalan ya, maksudnya kayak usul kita fikih. harus mengukur jaraknya Iya, juga. tentu biar tidak asal-asalan yang sudah Jadi ditetapkan kita di usul selama fikih hidup tadi. nggak boleh main-main ya. Ya, makanya itu ada usul fikih begitu. Tujuan dari usul fikih itu tadi, Karena untuk mengatur kehidupan kita. ya kehidupan kita biar tidak asal-asalan ya melakukan sesuatu begitu. selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antara usul fikih dan ilmu lainnya. Tetap di podcast belajar bersama. A few moments later. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi ke hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya. Bentar nih Kak, Gimana? sebelum lanjut ke materi, kan kita kan udah ngomong panjang lebar kali tinggi nih. Ngerasain gak sih suasana hari ini, cuacanya? Panas banget nih suasananya. Iya kan? Panas banget. Tenggorokan kering gak sih? Sesuatu yang menyegarkan gitu loh. Oh ya, nih aku kasih tahu minuman yang menyegarkan banget. Sebentar ya, aku ambil. Ya, oke. Nih, teman-teman. Cleo. Jadi Cleo ini itu sangat berkhasiat banget dan bisa menghilangkan haus kita. Nih, Wah, boleh minta satu nggak nih, Kak? Satu butuh aku banget bagi nih. ya. Nih. Nih Coba ya teman-teman. guys, apa bener sih menyegarkan? Nih, kita coba ya nih. Kita buktikan. Wah, bener Ternyata banget. seger banget ya, Kak. Betul kan apa kata aku, kalau itu emang menyegarkan banget loh. Dan juga praktis. Ini kan kemasan kecil, jadi dibawa kemana-mana pasti bisa. Betul sekali. Dan ini juga bisa dibeli di warung terdekat juga, Kak. Dengan harganya yang sangat terjangkau. Kak, kayaknya ini menjadi minuman favoritku sehari-hari deh. Pasti dong. Aku aja udah ngefavoritin, masa teman-teman enggak? Pastinya. Udah. Kita lanjutin ke materi selanjutnya. Hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya itu contohnya ada beberapa. Ada yang bisa menyampaikan tentang materi ini? Saya, Kak. Siap, monggo. Nah, hubungan antara usul fikih dan ilmu lainnya itu kan ada beberapa. Yang pertama itu ilmu fikih. Hubungan ilmu usul fikih dan ilmu fikih adalah seperti hubungan ilmu matik atau logika dengan filsafat, bahwa matik adalah kaidah berpikir yang memelihara akal agar tidak terjadi keracuan dalam berpikir. Oh, jadi dapat ditarik kesimpulan mengenai ini kaidah yang memelihara fuqaha, kalau nggak salah ya, fuqaha atau jamak dari faqih, supaya fuqaha ini tidak melenceng atau agar tidak terjadi kesalahan di dalam menggali hukum, bukan begitu? Ya, benar sekali, Kak. Selanjutnya ada yang mau menambahkan nih dari materi ini? Jadi tidak hanya itu, ada juga aqwaid al-fiqhiyah, yaitu adalah kaidah-kaidah yang menghimpun hukum cabang yang merupakan teori hukum tentang hukum
Islami. Dengan kata lain, qawaid al-fiqhiyah adalah kaidah atau teori yang diambil dalam masalah-masalah fikih yang bermacam-macam serta hasil ijtihad. Oh, jadi di sini aku mau tarik kesimpulan nih Kak ya. Berarti qawaid al-fiqh itu adalah kaidah atau teori dari yang diambil dari masalah-masalah fikih yang bermacam-macam sebagai hasil ijtihad. Begitu? Iya. Ya, betul. Itu seputar hubungan antara usul fikih dengan ilmu lainnya. Selanjutnya kita melanjutkan ke materi sejarah perkembangan usul fikih. Jadi sejarah perkembangan usul fikih yaitu pada abad pertama Hijriah nih Kak, ilmu fikih belum lahir. Ia baru lahir pada abad kedua Hijriah dengan keadaan yang masih bercampur dengan pembahasan ilmu fikih. Jadi usul fikih dengan fikih itu masih bercampur, masih belum memiliki pengertian masing-masing. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW dalam memberikan nasihat atau menetapkan hukum, suatu perkara selalu menggunakan wahyu dari Allah yang akhirnya menjelma sebagai sunnah serta dikuatkan oleh ijtihad. Ada yang mau menambahkan nih? Gimana? Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berfatwa dan memberikan keputusan suatu masalah menurut nasnya atau kejadian yang mereka pahami melalui penguasaannya dalam bahasa Arab. Untuk mengistibatkan hukum suatu peristiwa yang belum ada nasnya, mereka menggunakan pengetahuan yang mendalam tentang cara-cara pembuatan undang-undang yang diperoleh selama mereka bergaul dengan Rasulullah SAW. Nggak hanya itu aja Kak, selanjutnya itu wilayah Islam kan meluas nih di luar Jazirah Arab yang memaksa mereka bergaul dan juga berkomunikasi dengan orang-orang asing, sehingga banyak kata-kata dan juga ungkapan kalimat dari orang yang tiada berbahasa Arab masuk ke perbendaharaan bahasa Arab. Nah, maka mereka kemudian menyusun aturan-aturan dan juga kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan sarana untuk memahami nas secara benar menurut aturan bahasa. Begitu. Nah, nas itu yang sudah disebutkan nih sama Kak April tadi ya. Nas itu adalah peristiwa atau kejadian. Ada yang mau saya tambahkan? Boleh. Nah, ada yang mengumpulkan beberapa kitab usul fikih dalam satu kitab, dan ada pula yang meringkasnya yang beberapa, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan yang kedua Imam Saifuddin Al-Amidi, dan Imam Muzaffaruddin Al-Badidi Al-Hanafi, keempat Abu Ishaq Asy-Syatibi, dan 5 Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Bener Kak, aku tahu nih yang keenam. Pasti Syekh Muhammad Al-Qudai. Ya, benar sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang peranan usul fikih dalam pembangunan hukum Islam. Usul fikih adalah salah satu disiplin ilmu keislaman yang memiliki posisi penting dalam pembangunan hukum Islam. Nah, ilmu usul fikih memiliki peranan yang sama pentingnya dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Ilmu fikih ini adalah salah satu alat penggali hukum Islam adalah ijtihad, yaitu menggunakan seluruh kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syara dengan jalan yang mengeluarkan dan Al-Quran dan Sunnah. Yang menjadi objeknya adalah setiap peristiwa hukum, baik yang sudah ada nasnya, yang bersifat azani, maupun yang belum ada nasnya sama sekali. Nah Kak, berarti demikian dapat dikatakan bahwa dengan ijtihad maka hukum Islam akan selalu berkembang dan sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia. Ya Kak, betul sekali. Selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah aliran usul fikih. Nah, pada masa tabi'in, penggalian hukum syara semakin meluas lantaran banyak permasalahan yang terjadi pada saat itu. Dan banyaknya para ulama tabi'in yang memberikan fatwa seperti Sa'id ibnu Musayyab dan ulama-ulama Madinah, Alqamah dan Ibrahim
An-Nakhai di Irak. Metode penetapan hukum syarok bertambah banyak corak dan ragamnya. Salah satunya dari Imam Abu Hanifah. Beliau membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan Al-Quran, hadis, dan fatwa-fatwa sahabat yang disepakati. Dan juga ada yang kedua nih Kak, yaitu Imam Malik. Mempunyai metode ijtihad yang jelas dengan melandaskan pada amal atau tradisi masyarakat Madinah. Nah, begitu juga dengan penolakan terhadap sebagian Asy'ari yang dinisbatkan kepada Rasulullah lantaran bertentangan dengan nas Al-Quran atau ketetapan yang telah masyhur dalam kaidah agama, seperti penolakannya terhadap hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idza walaqal qalbu fi ina'i ahadi kum khusluhu sab'an. Yang artinya ialah apabila ada anjing menjilat pada bejana kamu sekalian, maka basuhlah dan sucikanlah 7 kali. Sikap yang dilakukan oleh Imam Azali seperti tersebut dapat dimaklumi sehingga karena Imam Malik hidup bersama para sahabat dan tokoh Islam di Madinah, sehingga referensi khazanah keislaman masih kuat Kak, dan belum mengalami permasalahan-permasalahan yang kompleks seperti yang terjadi di luar Madinah. Berarti dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Malik membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan Al-Quran dan hadis Iya, betul sekali Kak. yang tidak bertentangan dengan tradisi penduduk Madinah. Begitu. Itulah podcast kita seputar bab 1, yaitu memahami usul fikih. Mohon maaf bila ada kesalahan, perkataan, perbuatan yang kita sengaja maupun yang tidak disengaja. Selesai sudah podcast kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Dan tetap di PBB Podcast Belajar Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.